Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15 Galak. Hari demi hari Cila lalui dengan senang, tapi ada yang tidak biasa hari ini. Cantik dan montok banget lonnya. Kesal gadis berseragam SMA itu memberhentikan motornya di tepi jalan saat melihat Samuel dan teman-temannya tengah duduk di meja luar kafe bersama beberapa wanita berpakaian sangat minim. Pekik Donita saat seorang anak SMA mengendarai motornya begitu kencang ke arahnya, di tengah keramaian orang di sekitarnya. Belum juga kena, udah teriak. Lebay, kata gadis nakal itu, meregakkan motornya lalu duduk memangku tangannya. Cilah, Samuel menatap istrinya, yang nekat memasukkan motornya ke komplek meja kafe yang cukup jauh dari parkiran. Bocil, lo gak sopan banget ya bawa kendaraan masuk ke sini. Hardik wanita yang duduk di sebelah Daniel merasa kesal dengan tindakan seberapa Cila yang tidak patuh aturan. Suka-suka Cila dong, jawab gadis kecil itu seenaknya. Hidup itu bukan enak di lo aja bocil, tapi pikirkan orang lain. Kata Ziko juga merasa tindakan Cila melampaui batas sehingga mengganggu keterangan umum. Kalau enaknya buat orang lain, ngapain hidup? Kata Cila dengan jawaban yang sangat menyebalkan, membuat beberapa orang pemuda yang tengah ngopi santai tertawa melihat tingkah bocil nakal itu. Cila, kata Samuel dengan begitu lembut. Dia tahu kalau Cila tengah cemburu, padahal dia hanya salah paham. Cila kembali menyalakan motornya. Punya motor metik aja belagu, hujat Donita dan ketiga temannya menertawai motor Cila. Berharap mental gadis kecil itu akan surut di tengah banyaknya orang yang beratap mereka. Diam kalian, bentak Samuel pada keempat wanita itu. Haha, setidaknya kan ini bukan hasil ngelon. Tawa keras Cila diikuti sorakan beberapa remaja yang menyaksikan mereka. Astaga, mulut bocil ini. Tawa Daniel menyemburkan kopi yang baru saja diminumnya. Pakai pembelian orang tua aja pamer. Teriak Donita merasa emosi mendengar gadis nakal itu yang entah siapa. Anak gak dinafkahi gak diajak, klon mana paham. Kata Cila mengundang sorakan puluhan orang, lalu tanpa rasa bersalah dia menjalankan motornya. Kemudian masuk ke dalam resto dan meminta minuman, tapi kali ini perbuatan Cila sangat menyita perhatian banyak orang. Bagaimana bisa dia memasukkan motor ke dalam kafe mewah bintang 5? Samuel dan temannya masih terdiam menatap Cila yang membawa motornya masuk ke dalam resto. Mbak, kok gadis itu dibiarkan membawa motor masuk ke dalam kafe sih? Tanya Nick pada seorang waiters yang lewat dekat mereka. Itu pemilik kafe ini, Tuan. Kata waiters itu memberitahu dengan sopan, menatap Cila yang menunggu minuman itu dengan seulas senyum. Lagi-lagi Daniel menyemburkan kopi yang baru saja diminumnya. Memangnya kalian mengenalnya? Tanya Donita yang merasa aneh. Astaga, terkejut Samuel saat ban motor Cila menabrak kursinya. Untung Samuel sigap, sehingga tidak jatuh. Ayo pulang om, udah main tante-tante, nanti istri om marah. Kata Cila dengan senyuman sangat lebar, tapi di mata Samuel dan teman-temannya, itu seperti ultimatum. Ini ponakan kamu, Sam? Tanya Feli mencoba bersikap baik. Ponakan kepala bapak kau, emang ada dia saudara perempuan? Kesal Cila menatap wanita perayu laki-laki ini dengan kesal, sangat tak suka. Apa lihat-lihat, udah bosan punya mata? Kata Cila galak pada beberapa wanita itu, bahkan pada Daniel, Nick, serta Ziko. Mengapa kau jadi begitu galak, bocil? Tanya Nick. Udah capek jadi penakut, makanya jadi galak. Jawab Cila ketus, lalu akan melajukan motornya. Kita pulang dengan mobil, kata Samuel memegang tangan Cila. Enggak, jawab Cila tegas. Ayo, kata Samuel lembut. Gak mau, kata Cila menepis tangan Samuel.
lalu menjalankan motornya. Samuel mengelus pelipisnya merasa pusing melihat Cila yang sudah salah paham padanya. "Cila, dengerin dulu," kata Samuel memegang tangan Cila saat mereka masuk ke apartemen setelah Samuel mengejar Cila. "Apa?" kata Cila duduk di ruang santai. Tapi saat Samuel akan menyentuhnya, dia tidak mau, bahkan menepis tangan Samuel berkali-kali. "Kak Sam gak ada main sama wanita tadi," kata Samuel jujur. "Oh," kata Cila judes, menikmati minumannya tanpa menghiraukan Samuel lagi. "Cila," panggil Samuel melepas jas dan dasi, lalu membuka beberapa kancing kemejanya saat merasa udara begitu panas. "Lepasin," kata Cila mencoba menahan air matanya. Jujur saja, entah mengapa Cila ingin menangis saat ini. "Dengerin dulu," kata Samuel lembut mendudukan Cila di pangkuannya, serta perlahan menyandarkan Cila ke dadanya, lalu mengelus kepala Cila sampai Cila duduk tenang dalam pelukannya. Cila yang menyandar ke dada Samuel yang beberapa kancing bajunya sudah dilepas, tentu saja langsung menghirup aroma khas tubuh Samuel yang sangat Cila sukai. "Kak, saya main wanita ya?" Tanya Cila hampir mewek menatap Samuel sendu. Mungkin memang benar kata orang, wanita akan mudah jatuh cinta pada orang yang pertama kali menyentuhnya. Dan kalaupun tidak cinta, akan ada seulas rasa tidak rela di hatinya melihat orang itu bersama wanita lain. "Enggak, Kak Sam cuma ikutan ngopi sama teman, bukan main wanita," kata Samuel menatap Cila fokus. "Kak Sam bohong," kata Cila berusaha tegar, tapi air matanya sudah terlanjur menetes tanpa bisa ditahan. "Lihat sini," Samuel mengelus-ngelus pipi Cila dengan lembut. "Tadi itu ada Ricky, tapi dia balik ke kantor karena ada urusan. Makanya kami tinggal 8 dan Kak Sam gak ada main sama wanita itu. Bahkan bersentuhan saja tidak," kata Samuel jujur lalu mengecup kening Cila. "Cila gak percaya," kata Cila menangis, merasa Samuel sedang membohonginya. "Apa Kak Sam terlihat sedang berbohong?" tanya Samuel balik, lalu meminta Cila menghirup aroma pakaiannya. "Gak ada kan aroma pakaian wanita?" kata Samuel tersenyum lembut. "Ini ada," kata Cila langsung mewek saat mencium aroma wanita di lengan kemeja yang Samuel pakai. "Ini aroma kamu, bocil," tawa Samuel saat menghirup aroma lengannya. "Hehehe, iya," kakek Cila menggaruk tengkuknya, cengengesan dalam tangisnya. "Emang aneh kamu ya," gemas Samuel mengacak rambut Cila. "Udah, jangan nangis lagi ya," kata Samuel menghapus air mata di pipi Cila. "Mana ada Cila nangis," kata Cila gengsi mengakuinya. "Masih mau bohong lagi?" Senyum Samuel membersihkan sudut bibir Cila. "Kak, saya main sosor aja," kata Cila menatap Samuel yang begitu agresif itu sebelah mata. "Aku tak tahan, bocil." Jujur Samuel entah mengapa setiap saat dia selalu menginginkan Cila. "Kak Sam terobsesi?" tanya Cila tersenyum menggoda. "Apa salahnya? Aku kan terobsesi pada istriku sendiri," jawab Samuel memeluk Cila. "Nanti istrimu malah semena-mena karena tahu hal ini," kata gadis kecil itu yang sibuk memainkan tangan nakalnya di tubuh Samuel. "Kalau dia semena-mena, aku juga akan sama saat diranjang padanya," jawab Samuel melepaskan lagi kancing kemejanya agar Cila bisa lebih leluasa. Saat semua kancing kemeja Samuel terlepas, Cila langsung memeluk dan membenamkan wajahnya. Dia suka sekali menghirup aroma tubuh Samuel. Bunyi perut Cila di tengah keheningan mereka berdua. "Kamu lapar, Cil?" tanya Samuel yang diangguki Cila. "Ya udah, Kak, saya mandi dulu. Nanti Kak saya masakin," kata Samuel menurunkan Cila dari pangkuannya lalu menuju kamar. "Yeay, dimasakin!" Senang Cila berguling di atas sofa sambil meronta-ronta senang. Setelah mandi dan ganti baju, lalu Samuel memasuki dapur, mulai mengeluarkan bahan-bahan masakan. "Mandi dulu, bocil,"
kata Samuel saat gadis berseragam SMA itu malah mengganggunya yang baru saja memasuki dapur. Cila, tegur Samuel saat gadis nakal yang berdiri di belakangnya itu menusuk punggung Samuel, yang hanya tertutup baju kaos polos berulang kali dengan jarinya. Ih, dasar pemarah. Tawa Cila bercincit lalu mengacak rambut basah Samuel. Cila, kata Samuel lagi begitu sabar seolah tak ada habisnya. Cila berdiri tersandar ke dinding. Kenapa Samuel punya banyak sekali kesabaran sekarang menghadapinya, walaupun kadang Cila sudah sengaja menjahilinya. Kak, Sam, mau, kata Cila memeluk Samuel dari belakang, ingin benar-benar menguji Samuel, bahkan dia mengelus-ngelus dada Samuel. Samuel yang sedang mencuci bahan masakan itu berhenti, lalu berbalik dan mengangkat Cila ke atas meja lemari dapur. Lalu mencium bocil nakal itu dengan hangat dan lembut, sampai Cila memejamkan mata. Keahlian mantan Casanova benar-benar membuat gadis kecil seperti Cila candu sampai mau meminta. Sekarang mandi ya, kata Samuel dengan hangat, mengecup pipi gadis kecil yang wajahnya sudah memerah itu. Iya, kata Cila langsung berlari ke kamar, tak berani lagi mengganggu Samuel, karena jantungnya mau copot jika berada lama-lama di dekat pria tampan dan hot itu. Setelah Cila pergi, Samuel memasak dengan tenang. Beberapa menit kemudian, setelah Samuel memasukkan semua bahan, Samuel hanya perlu menunggu masakan itu matang. Samuel langsung berjalan untuk membuka pintu, karena bel di pintu utamalah yang berbunyi. Papa, Mama, senyum Samuel bersalam pada mertuanya itu. Ayo masuk, kata Samuel mempersilahkan. Duduk, Pak, Mah, kata Samuel. Sam bikinin minum sebentar ya, kata Samuel sopan yang membuat orang tua istrinya tersenyum lebar. Gak usah repot, Sam, kata Mama keberatan dengan perlakuan Samuel. Tidak apa-apa, Mah, kata Samuel, lalu menuju dapur yang terlihat saja dari ruang tamu. Sebelum membawa minuman yang dibuatnya, Samuel menyicipi masakannya. Lalu setelah matang, dia mematikan kompor. Kamu mau masak, Sam? Kuda Papa menyicipi kopi buatan menantu satu-satunya itu. Iya, Pak, jawab Samuel tanpa canggung atau malu. Cila mana, Sam? Tanya Mama juga menyicipi minuman yang dibuatkan menantunya itu. Dia lagi mandi, Mah, baru pulang sekolah, kata Samuel. Lalu kamu mau memasak untuknya? Tanya Papa seperti sebuah pertanyaan jebakan, tapi Samuel cukup berpengalaman untuk menjawabnya. Kenapa tidak? Dia kan istri Sam, Pak. Emang Papa nggak mau masak buat Mama? Jawab Samuel jahil di akhir kalimatnya. Papa kamu mana pernah masak buat Mama? Beda sama kamu yang sayang istri, kata Mama menatap Papa sebal mengomeli suaminya. Hebat banget kamu, masukin Papa ke mulut buaya, kata Papa juga mengomeli Samuel balik, membuat Samuel tertawa. Mama, Papa, Cila langsung berlari begitu melihat orang tuanya. Cila mendarat tepat di atas paha kedua orang tuanya. Satu paha Mama, satu lagi paha papanya. Cila kangen banget. Senang Cila mengecup pipi kedua orang tuanya. Ayo makan, kata Samuel hangat. Lalu mereka berempat menuju meja makan. Samuel dan Cila sama sekali tak membiarkan Mama membantu mereka. Mereka mempersilahkan Papa dan Mama duduk manis saja, menunggu mereka menyiapkan. Jika Samuel tengah menata masakan di dapur, sedangkan Cila mempersiapkan alat makan, senyum tak pernah lepas dari wajah Papa menatap Cila dan Samuel. Ada rasa bahagia yang tak terhingga, melihat putri semata wayangnya diperlakukan seperti ratu oleh menantunya. Sebenarnya, inilah alasan mengapa orang tua Cila datang tanpa mengabari mereka. Hanya ingin tahu bagaimana realita pernikahan anaknya yang sebenarnya. Bukan sebuah hubungan manis yang berlandaskan drama. Bersambung.